Halo Sobat Digital, selamat datang kembali di F-Talk, podcast yang selalu membahas isu-isu hangat di sekitar kita. Aku host kalian, Azalia. Dan aku Kalinus yang membahas hal serius dan santai. Aku kakak yang hari ini akan mendalami sisi gelap yang katanya penuh cahaya, yaitu media sosial. Tepat sekali, hari ini kita akan membahas topik yang mendesak dan sangat relevan, pemulihan di kalangan media. Angkat topik ini, Galino. Karena berdasarkan data kasus, cyberbullying mencatatkan hampir 45% anak usia 14 sampai 24 tahun di Indonesia pernah mengalami perundungan berbasis siber. Angka ini sungguh mengkhawatirkan dan kita harus bicara tentang ini. Hilang. Setuju. Media sosial yang seharusnya menjadi tempat yang berekspresi dan positif malah menjadi arena pertarungan mental. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam bagian yang pertama. Kondisi terkini menunjukkan bahwa cyberbullying bukan lagi masalah sepele. Galino, secara spesifik apa sih cyberbullying itu? Sederhana, cyberbullying adalah tindakan perundungan yang dilakukan menggunakan teknologi digital seperti media sosial, chatting, game online, atau platform lainnya. Bentuknya beragam, bisa berupa menyebar kebohongan atau rumor, mengirim pesan ancaman untuk kebencian hingga membuat akun palsu untuk merundung. Dan bedanya dengan bullying kontroversial adalah ini bisa menjadi kapan saja, di mana saja, dan pelakunya seringkali anonim. Dampaknya lebih menjadi luas dan sulit dihentikan. Benar, coba kalian bayangkan saat kita tidur, komentar jahat itu masih bisa dilihat oleh ribuan orang di belahan dunia. Lain kondisi ini membuat korban merasa tidak punya tempat aman. Apalagi di Indonesia, di mana kita dikenal sebagai negara yang sangat aktif di media sosial, potensi merundung ini makin besar. Netizen kita terkenal vokal, tapi kadang vokalnya ini cenderung menjurus ke hal yang negatif. Itu poin penting. Ada anggapan bahwa di media sosial kita bebas berpendapat tanpa konsekuensi. Padahal sejak itu abadi dan ada undang-undangnya. Dan ada undang-undang intinya yang mengatur batasan-batasan ini. Sekarang kita bahas akar masalahnya. Kenapa sih orang jadi pelaku cyberbullying? Ada beberapa faktor. Pertama, anonimitas. Pelaku merasa terlindungi oleh layar dan nama samaran, sehingga keberanian untuk menyakiti orang lain jadi meningkat. Kedua, minimnya empati di dunia maya. Kita tidak melihat langsung air mata korban, jadi rasa bersalah berkurang. Selain itu, ada juga faktor ikut-ikutan. Ketika satu orang mengolok-olok, yang lain merasa sah-sah saja, ikut berkomentar negatif agar terlihat keren atau bagian dari kelompok. Dan jangan lupakan faktor insecurity. Kadang pelaku cyberbullying adalah orang yang sebetulnya sedang mempunyai masalah dengan dirinya sendiri. Mereka melampiaskan rasa frustasinya dengan menjatuhkan orang lain. Dampaknya kekopan luar biasa, mulai dari kecemasan, depresi, hingga yang paling parah percobaan bunuh diri. Ini bukan lagi sekedar sakit hati, ini untuk merusak kesehatan mental seseorang. Kita sering melihat selebriti yang jadi korban, tapi cyberbullying kita terjadi pada orang biasa. Mungkin kamu pernah melihat temanmu diejek di grup chat atau di kolom komentar. Supaya lebih dekat dengan realita, kita coba sampaikan pengalaman umum yang sering terjadi. Kalino, kakak, kalian pernah dengar cerita atau melihat langsung bagaimana cyberbullying ini bekerja? Aku pernah membaca sebuah kasus di mana seseorang remaja perempuan mengunggah foto dirinya yang baru potong rambut pendek, tapi tiba-tiba diserbu oleh kata-kata kasar dan ejekan fisik, dan yang bilang dia mirip laki-laki. Ada yang menyuruh pakai skipap saja daripada rambutnya jelek. Yang menyedihkannya, komentar-komentar datang dari orang asing. Hal ini membawa dia parah banget sumpah.
menghapus akun media sosialnya, terutama itu nyata. Pengalaman lain yang sering terjadi adalah penyebaran informasi pribadi tanpa izin. Misalnya ada konflik kecil di sekolah, lalu salah satu pihak menyebarkan alamat rumah lawannya di sosial media. Ini sudah termasuk anak kriminal, bukan lagi sekedar iseng. Intinya, luka yang disebabkan oleh kata-kata di dunia maya itu sama pedihnya dengan luka fisik. Bahkan luka mental itu butuh waktu lebih lama banget untuk sembuh. Kita harus berhenti menormalisasi komentar negatif atas nama kritik atau bercanda. Setelah kita bahas masalah dan dampaknya, sekarang kita fokus kepada solusi. Apa yang bisa kita lakukan baik sebagai korban, saksi maupun orang tua? Bagi korban, langkah pertama adalah stop, blokir lapor. Stop merespon pelaku, jangan ladeni amarah dengan amarah. Blokir akun pelaku, batasi akses mereka ke dirimu. Lapor insiden tersebut ke pihak platform media sosial. Jika sudah melibatkan ancaman atau menyebarkan data pribadi, laporkan ke pihak berwajib, Komnas Perlindungan Anak. Nah, bagi kita sebagai saksi atau teman, 1. Jangan diam, support korban secara pribadi. 2. Tawarkan bantuan nyata seperti menemani korban melapor. 3. Jangan ikut menyebarkan postingan perundungan tersebut. Dan bagi orang tua atau dewasa, awasi bukan mata-matai. Buka komunikasi dengan anak. 2. Ajarkan etika berinteraksi sejak dini. 3. Kenali tanda-tanda perubahan perilaku pada anak. Kita sudah di penghujung episode yang penting ini. Cyberbullying adalah krisis moral di era digital. Simpulnya adalah media sosial hanyalah alat. Dampak positif atau negatif sangat bergantung pada penggunanya. Ingatlah, kata-kata layar juga bisa menjadi senjata anonim atau mitos. Bukan berarti bocor lagi. Imunitas setiap perundungan sekecil apapun meninggalkan bekas luka yang nyata. Oleh karena itu, kami mengajak sobat digital untuk berani bersuara jika kamu korban, jangan takut mencari bantuan, berani bertindak jika kamu saksi, jadilah pahlawan bukan penonton. Beranilah berubah jika kamu pernah menjadi pelaku. Ini saatnya untuk meminta maaf. Mari kita jadikan media sosial sebagai tempat untuk mendukung, menginspirasi, dan berkoneksi, bukan untuk merundung dan menghancurkan. Terima kasih sudah menonton F-Talk episode kali ini. Semoga kita semua bisa menjadi agen perubahan positif di dunia digital. Ayo sih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Stop bullying. Bye.